Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sisingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Absol part 50 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan kemunculan si bulus Raja Kebajikan Taizun yang ternyata selama ini ia telah bersekongkol dengan Raja Agung. Lalu terlihatlah kini Aosue datang ke pohon induk untuk mencari guru Tan Sanzang. "Halo Tan Sanzang, keluar, di mana kau?" teriaknya. Wukong pun keheranan dengan kedatangan Aosue. Aosue pun lalu berkata, "Sun Wukong, di mana guru? Tolong panggil guru Tan Sanzang keluar." Wukong lalu mengatakan, "Aosue, guru sudah mati. Apa kamu tidak tahu?" Jelas saja hal itu mengejutkan Aosue dan ia pun berkata lagi, "Hei, berhenti bermain-main kau Wukong, panggil dia keluar." Wukong pun menjawab, "Hei, itu benar, aku tidak main-main." Aosue pun dengan entengnya lalu berkata, "Halo, kalian ternyata pintar berakting ya. Sudah seperti sinetron Indosiar saja kalian. Tan Sanzang, kamu bekerja sama dengan mereka untuk mempermainkanku ya? Kau ingin bermain-main?" Putri Tengkorak pun disitu lalu menyahut, "Aosue, Grandmaster memang mati saat di kota Chang'an. Biksu terbunuh. Kami beruntung bisa menyelamatkan hidup kami. Apakah kau tidak tahu tentang kejadian sekitar sebulan baru-baru ini?" Aosue pun menjawab kalau baru-baru ini yang ia lakukan hanyalah tidur. Aosue lalu mengamati sekitar dan ia melihat banyak monster yang terluka. Monster jamur kecil pun tampak ketakutan ketika Aosue menatapnya. Aosue lalu berkata, "Tan Sanzang yang memanggil aku ke sini." Saat itu, pada saat Aosue sedang tidur siang di tempat tidur ala kadarnya yang menempel di rumah penduduk, tiba-tiba saja ada seorang yang mencoba membangunkannya. Aosue pun malah berbalik badan untuk melanjutkan tidurnya. Tapi tiba-tiba saja, mak buk buk buk. Dengan sapu ijunya orang itu memukuli Aosue hingga Aosue terbangun. Aosue pun lantas berteriak, "Woi, siapa yang memukul aku barusan? Brengsek!" Dan betapa terkejutnya Aosue karena orang itu adalah Tan Sanzang. Aosue lanjut berkata, "Tan Sanzang, itu kamu? Apa aku menyinggungmu lagi? Apa yang kamu inginkan, hah?" Biksu Tong pun lalu segera memberikan isyarat kepada Aosue agar Aosue mengikutinya. Biksu Tong pun lalu berbalik arah dan Aosue pun segera mengikutinya dari belakang. "Hei, apa yang salah denganmu? Bicaralah dengan jelas," ucap Aosue. Aosue yang segera menyusul Biksu Tong pun dikejutkan lagi karena tiba-tiba saja Biksu Tong menghilang. Dan kini Aosue meneruskan ceritanya kepada Wukong. "Biksu Tong, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya meninggalkan peta dengan tempat yang telah ditandainya. Lokasinya di sini, di jalur monster, tepatnya di pohon induk monyet. Dia meminta aku untuk datang ke sini. Aku pikir dia menyuruhku bertemu dengannya." Wukong pun jadi keheranan. "Guru?" Dan Putri Tengkorak berkata kalau itu adalah jiwa dari Biksu Tong. Aosue pun jadi sedih dan berkata, "Sulit dipercaya, dia meninggal seperti ini." Dan tiba-tiba saja Aosue pun berteriak, "Hei, terus kenapa dia memanggilku? Apa yang harus aku lakukan di sini? Apa dia hanya untuk memberitahu berita kematiannya?" Dan tiba-tiba saja seorang pun muncul dan berkata, "Percayalah, dia punya hal penting yang harus kau lakukan." Semua pun terkejut dengan kedatangan orang itu. Orang itu pun lalu mengibas-ngibaskan kipasnya dan duduk di akar pohon. Dan ternyata itu adalah daun ajaib. Ia di situ berkata, "Aku juga mendapat instruksi darinya sehingga aku datang ke sini." Aosue pun bertanya, "Hei, siapa kamu?" Daun ajaib lalu menjawab, "Aku adalah guru dinasti Tang dan aku merupakan adik seperguruan dari Tan Sanzang." Wukong di situ berkata, "Apakah Anda juga pernah bertemu dengan guru?" Daun ajaib pun lalu mengiyakannya. Aosue pun jadi bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Daun ajaib pun mulai menjelaskan, "Aosue, kamu adalah seorang pahlawan dari klan naga. Dan aku juga mempunyai jabatan sebagai penasihat raja yang telah memenangkan kepercayaan kaisar di setiap pengadilan. Kamu dan aku memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa. Saudaraku, sepertinya Biksu Tong memberi pesan kepada kita agar membalikkan kembali kepercayaan manusia dari sekte kebangkitan. Bagaimana menurutmu?" Aosue pun lalu berkata, Apa kau serius ingin aku melakukan hal seperti ini?" Wukong pun lalu menatap serius dan berkata, "Bagaimana kalau kita segera memulainya?" Putri Tengkorak lalu menyahut, "Oke, kalau begitu kita mulai dari mana?"
Scene beralih di langit di atas awan. Saat ini Yuanji dengan tubuh Garuda raksasanya sedang terbang menyusuri awan. Dan ternyata Yuanji saat ini menuju ke kediaman kakek naga kuno. Ia lalu mendarat sambil merubah dirinya menjadi tubuh kecilnya. Ia segera berteriak, "Kakek Gulong, aku datang untuk menemuimu." "Aku datang, kakek." "Kakek Gulong, halo." Yuanji pun masuk dan melihat ke dalam rumah kakek naga. Dan kini terlihatlah kakek naga Gulong pun sudah terkapar di lantai dengan perabotan yang berserakan di dekat tubuhnya. Jelas saja Yuanji pun sangat kaget dan berkata, "Ada apa kakek Gulong? Apakah kamu sakit?" "Benar-benar. Kamu, apakah kamu berhenti makan lagi? Sini minumlah air." Kakek Gulong pun lalu batuk-batuk. Dan tiba-tiba saja ia pun melempar mangkok air yang diberikan Yuanji sambil berteriak, "Pergilah, jangan menggangguku." Yuanji pun lalu berkata, "Ah, tubuhmu sangat lemah kakek. Kamu belum makan. Kamu bisa mati kakek." Kakek pun menjawab, "Itu bukan urusanmu. Kamu tidak mengunjungiku selama beberapa bulan. Kau jangan pura-pura khawatir padaku. Kamu sebenarnya datang untuk melihatku mati kan?" Dan tiba-tiba saja kakek naga pun berteriak sangat marah, "Pergi, Garuda kecil, pergi sana. Aku tidak peduli denganmu lagi, persetan." Hal itu membuat Yuanji sangat sedih. Ia pun tak bisa lagi menahan air matanya dan wah, ia lalu menangis dengan kencang sambil berkata, "Aku habis mencari keliling ke sana kemari untuk mencari makanan enak untukmu, tapi aku malah dimarahi." Mendengar hal itu kakek Gulong pun langsung terdiam. Ia lalu berusaha meredam amarahnya dan berkata, "Kalau begitu jangan bertengkar lagi. Terus, makanan enak apa yang telah kau dapatkan?" Yuanji pun menjawab, "Buah segar kakek." Naga Gulong pun lalu menunjuk ke bungkusan kain yang telah dibawa Yuanji. "Apakah itu?" Kalau begitu, aku ingin lihat." Dan terlihat yang dibawa Yuanji adalah buah-buahan segar. Antara lain ada durian, mangga, delima, dan buah salak. Naga Gulong pun segera mengambil dan mencobanya. Yuanji pun berkata, "Kakek, ini adalah buah yang hanya tersedia di pulau kecil di selatan. Dan ini matangnya hanya saat musim bulan Juli dan Agustus. Saat iklim tropis seperti ini di selatan, ada banyak macam buah segar. Tapi untuk mencari musim yang cocok untuk siap makan itu tidak mudah. Aku terbang ke sana kemari di atas laut, dan aku baru bisa menemukannya sebulan ini." Hal ini membuat kakek naga pun merasa bersalah karena tadi telah memarahi Yuanji. Yuanji pun hanya tersenyum, dan ia mengatakan kalau kakek naga suka, ia akan mencarikan buah-buahan segar itu lebih banyak lagi. Mereka berdua akhirnya keluar rumah dan menikmati suasana di luar sambil berbincang-bincang. Yuanji di situ berkata, "Kakek Gulong, hidup sendirian itu tidak baik. Kenapa tidak memilih tinggal bersama dengan klan naga lain saja?" Kakek Gulong menjawab kalau ia tak sudi dan tak tahan dengan kebodohan suku naga. Yuanji lalu bertanya apakah kakek Gulong belakangan ini tidak makan sama sekali. Dan kakek naga menjawab kalau ia memang tidak punya nafsu makan. Yuanji pun lalu berkata, "Tidak apa-apa kakek, kamu kan suka makan buah. Aku akan mencarikanmu lebih banyak lagi. Kau harus makan sedikit-sedikit agar tubuhmu tetap kuat." Yuanji pun berkata sambil menanam benih tanaman di situ, "Kakek, ini adalah benih pohon dari hutan selatan. Ini akan segera tumbuh tinggi dan berbuah di sini." Seketika kakek Gulong pun jadi geram dan berkata, "Hei, dasar anak nakal, ini adalah tempatku. Kau jangan sembarangan menanam apapun di tempat ini, mengerti?" Yuanji pun tak mempedulikan kakek Gulong. Ia pun hanya tersenyum dan berkata, "Kakek, kau di sini tiap hari bisa menyiraminya, sehingga kau bisa melihat tumbuhan ini terus bertumbuh. Sungguh menarik, bukan?" Kakek Gulong pun balas berkata, Kau memang selalu tidak menuruti apa yang kukatakan. Dasar Kiaroro, kamu memang suka membantah. Burung raksasa memang tidak berpendidikan dan suka melawan. Kalau begitu sudah, pergi sana." Tanpa merasa bersalah, Yuanji pun mendekat kepada kakek Gulong sambil berkata, "Kakek Gulong memang pemarah." Kakek naga pun menjawab, "Karena kamu selalu suka bikin ulah, bocil, dan aku hanya ingin hidup tenang di sini." Yuanji pun dengan santai lalu rebahan di samping kakek Gulong dan berkata, "Kakek naga, lebih baik sekarang kau memberikan cerita kepada aku." Naga Gulong menjawab, "Kau ingin aku cerita tentang apa?" Yuanji pun berkata lagi, "Terserah kakek, yang penting bagus." Yuanji pun lalu teringat sesuatu dan ia meminta kakek untuk bercerita tentang di saat kekacauan. Kakek naga pun mengatakan kalau tidak ada cerita yang bagus pada zaman itu. Yuanji pun lalu berkata,
Bukankah pada saat itu ada 3 klan besar? Dan di samping itu juga ada burung raksasa kuno yang merupakan leluhurku. Kakek naga pun lalu berkata, "Hei nak, sebenarnya ada cerita yang lain saat kekacauan melanda di dunia waktu itu. Saat itu muncullah beberapa makhluk abadi, tetapi semuanya pergi begitu saja. Saat itu keadaan memang sangatlah kacau, sangat kacau sekali. Dan saat itu aku mempunyai banyak anak keturunan. Akan tetapi mereka semuanya telah mati." Dan diperlihatkan gambar wujud naga kuno dengan mulut yang penuh darah seperti makan sesuatu. Yuanji pun lalu bertanya, "Kakek Gulong, sebenarnya apa yang terjadi dengan keturunanmu?" Wajah Gulong pun lalu meringis, dan dengan mata yang menyala ia berkata, "Sudahlah, mereka sudah pergi." Dan dengan tatapan mata yang tajam, kakek Gulong meneruskan kata-katanya, "Tetapi kadang-kadang sesuatu yang telah pergi akan kembali lagi." Dan tiba-tiba saja muncul bola hitam dengan aliran listrik merah dari balik awan tepat di hadapan kakek naga dan Yuanji. Hal itu membuat Yuanji pun sangat terkejut. "Ah, apa itu?" ucapnya. Kakek Gulong pun tersenyum dan berkata, "Kelihatannya teman dari masa lalu di zaman kekacauan telah datang." Dan dari bola hitam itu, kini muncullah seekor kuda Pegasus putih terbang. Kuda itu dinaiki oleh seorang dan ternyata itu adalah Sang Raja Agung. Raja Agung pun lalu segera mendarat dan berkata, "Sang naga, sang leluhur dari seluruh bangsa naga, apa kau masih mengingatku?" Kakek naga dengan pandangan yang menajam lalu berkata, "Raja Agung ya? Apa yang membuatmu kembali lagi? Sepertinya saat aku menguburmu dengan tanganku sendiri itu." Bukankah itu baru kemarin?" Raja Agung pun berkata, "Naga, ada apa denganmu? Mengapa kau berubah menjadi orang tua yang jahat?" Aku jadi sedikit kecewa. Yuanji pun berkata kepada Raja Agung, "Hei, hati-hati, dia akan memakanmu ah." Tapi tiba-tiba saja dengan sinis kakek naga berkata kepada Yuanji, "Burung kecil, diam, kau pergi saja." Yuanji pun tampak heran. "Kakek Gulong," ucapnya. Sang kakek naga pun berkata lagi, "Aku suruh kau untuk pergi, tinggalkan tempat ini." Yuanji pun tetap ngeyel dan berkata kalau orang asing itu mengganggu kakek, maka dia bisa membantunya. Kakek pun berkata lagi, "Hei, dengarkan baik-baik Yuanji, kau tak pernah mendengarkan apa yang kuajarkan. Kau hanya suka membantah. Apa kau bisa membantuku?" Yuanji pun tetap saja ngeyel dan berkata, "Jangan meremehkanku kakek. Aku adalah burung raksasa spesies langka. Aku bisa menggunakan wujud raksasaku." Dan tiba-tiba saja tongkat kakek pun melayang dan dawak. Tak disangka kakek pun memukul Yuanji dengan tongkatnya. "Benarkah?" teriak kakek naga Gulong. Hal itu membuat Yuanji pun tersungkur ke tanah. Yuanji yang kaget pun lantas berteriak, "Kakek, kenapa kau malah memukulku?" Kakek Gulong pun menjawab, "Kau tak akan bisa melawan." Kini kakek Gulong pun meringis dan melotot lalu berkata, "Jika kamu tidak pergi, maka aku akan memakanmu. Aku akan memberitahumu bahwa sebenarnya keturunanku semua telah kumakan. Hehe, naga kumakan, burung raksasa juga kumakan. Leluhurmu, leluhur agung burung Garuda kuno, saat itu juga akulah yang memakannya. Aku berteman denganmu hanya untuk bersenang-senang. Kau pikir kau siapa? Apakah kau keluargaku? Itu tak akan mungkin. Haha. Hei Garuda kecil, pergilah. Kamu bukan siapa-siapaku." Sontak saja perkataan dari kakek itu membuat Yuanji sangat sedih. Dan sambil menahan air matanya, ia pun langsung lari meninggalkan kakek naga dan segera terbang keluar dari kediaman kakek naga kuno. Kakek Gulong pun berkata, Hei, pergilah dan jangan kembali." Raja Agung pun disitu berkata, "Hei naga, itu adalah satu-satunya burung raksasa dengan spesies khusus. Kau sangat peduli padanya. Hal itu sangat mengejutkanku." Kakek naga pun balas berkata, "Peduli padanya? Kamu salah. Apa kau tak lihat aku telah mengusirnya?" "Hei Raja Agung, kamu datang kepada aku apa hanya untuk bicara omong kosong seperti ini?" Dengan wajah serius, Raja Agung lalu berkata, "Iya, aku ada di sini untuk membunuhmu. Kematianmu akan membangun otoritas sejatiku." Seketika dari bola hitam yang besar itu muncul bola-bola kecil mata Dajjal dengan jumlah yang banyak. Melihat hal itu, kakek Gulong pun agak heran dan berkata, Hei, kamu punya mainan baru ya? Tampaknya ini semacam teknik pengalihan energi yang menarik. Apakah ini caramu bertarung sekarang?" Raja Agung pun balas berkata, "Ya benar, sepertinya kecerdasan dan kebijaksanaanmu tidak memudar.
Setiap mata yang lahir ini adalah perpanjangan dari keinginanku. Mereka dapat menyampaikan informasi dan mengumpulkan kekuatan untukku. Situasi di sini akan kurekam live streaming dan ditangkap kepada masing-masing pangkalan suku naga. Para klan naga di seluruh dunia akan bersaksi dengan akhir hidupmu. Dan suara dari Raja Agung pun kini sudah terdengar di seluruh negara naga lewat mata Dajjal itu. Hal itu membuat rakyat naga pun keheranan dan berbondong-bondong keluar. Hei, keluar dan lihat, mata Dajjal itu mengeluarkan suara. Apa yang diinginkan dari sumber suara itu? Dan kini mata Dajjal itu pun bersuara. Naga, tolong dengarkan semuanya. Kami akan memberikan informasi penting tentang kebangkitan kepada kalian. Dan tiba-tiba saja mata Dajjal itu mengeluarkan cahaya merah dan menembakkannya ke atas langit. Dan dari tembakan itu kini muncul sebuah gambar live streaming yang memperlihatkan keadaan di kediaman kakek naga gulung. Dan mata Dajjal itu berkata lagi, aku akan menggulingkan dunia lama yang busuk. Dan kini aku telah memutuskan bahwa patriark tertinggi kalian untuk menjadi tanda. Dan objek itu adalah sang kakek naga gulung. Biarkan saja simbol pembusukan ini menghilang, agar semua rakyat naga benar-benar bisa menyambut era baru. Jelas saja itu membuat para warga naga pun semakin penasaran dan berkata, apakah itu nenek moyang naga? Apakah benar-benar itu? Dan tak ketinggalan, Aubing di situ juga menonton live streaming itu. Ia berkata, apakah beliau adalah leluhur tertinggi dari klan kita? Auling, apakah dia yang kau katakan, orang yang selama ini hidup di langit? Auling pun menjawab, iya benar. Dan kini terlihat kakek gulung pun meringis dan berkata, hei Raja Agung, agar klan naga mau bergabung denganmu, kau mau membunuh aku di depan semua klan ya? Hehe, sungguh ide yang brilian. Jika kamu yang kalah, bukankah kau sangat malu? Raja Agung pun lalu berkata, hei, aku tidak akan melawan jika tidak yakin menang dalam pertarungan ini. Naga gulung, pada saat zaman kekacauan itu, kau adalah lawan yang mengerikan. Tapi lihat dirimu sekarang. Raja Agung pun berjalan ke depan dan menginjak tumbuhan kecil yang baru ditanam Yuanji. Dan Raja Agung pun lanjut berkata, kau lumpuh dan lemah, sementara kondisiku saat ini berada di puncak. Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untuk membunuh kamu sangatlah mudah. Kakek naga pun kini jadi waspada. Ia pun lalu berkata, benarkah? Kalau begitu, ayo, akan kucoba untuk melemaskan ototku. Seketika mata kakek gulung pun menyala terang dan tubuhnya mengeluarkan petir. Dan makblar, seketika terjadi ledakan yang keras yang mengguncang pulau kediaman kakek naga kuno. Yuanji yang sedang terbang belum jauh dari situ sangat kaget. Ia pun menoleh ke arah kediaman sang kakek dan berkata, kakek. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.